Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini masih tentang relasi, hanya kali ini adalah pembahasan soal-soal tentang relasi. Langsung saja. Nah, diketahui A anggotanya 3, 4, 12, 18, 20 dan B anggotanya 1, 2, 6, 8, 9. Relasi dari A ke B yang menyatakan 2 kali dari adalah, nah di sini sudah ada pilihan gandanya yang berupa diagram panah ya. Nah, kita langsung ke pembahasan. Nah, daftar dulu yang diketahui. Himpunan A anggotanya 3, 4, 12, 18, 20. Himpunan B anggotanya 1, 2, 6, 8, 9. Lalu, relasi dari A ke B adalah 2 kali dari. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah kita buat hubungan antara anggota A dengan anggota B, karena mintanya adalah relasi dari A ke B. Berarti kita hubungkan A ke B dengan ini, dengan 2 kali dari. Jadi kayak 3 titik-titik 1, semisal seperti itu. Nah, oke, kita coba. 3, 2 kali dari, karena kan memang relasinya di sini 2 kali dari. 3 adalah 2 kali dari 1,5. 1,5 ada di B? Nggak ada ya. Nah, karena nggak ada, ya udah, berarti tidak masuk ke kriteria relasi ini ya. Kita lanjut. 4 adalah 2 kali dari 2. 4 adalah 2 kali dari 2. Karena 2 kali 2, 4. Ya kan? Begitu. Lanjut. 12 adalah 2 kali dari 6. 12 adalah 2 kali dari 6. 2 kali 6, 12. Ya kan? Begitu. Lanjut. 18 adalah 2 kali dari 18 adalah 2 kali dari 9. 2 kali 9, 18. 20 adalah 2 kali dari 10. Sayangnya 10 tidak ada di B, berarti tidak usah dimasukkan ke daftar. Nah, setelah itu, berarti daftarnya cukup ini saja ya. Nah, setelah itu, kita cari tuh pada diagram panah ini yang hubungannya sesuai dengan ini. 4 dihubungkan dengan 2 berarti. 4 dihubungkan dengan 2. 12 dihubungkan dengan 6. 18 dihubungkan dengan 9. Mana yang cocok dari A, B, C, dan D? Diagram panah yang tepat yang menyatakan relasi dari A ke B adalah diagram panah yang C. Nah, 4 dengan 2, 15 dengan 6, 18 dengan 9. Begitu ya. Kita lanjut soal kedua. Perhatikan diagram panah berikut. Nah, ini diagram relasi dari himpunan P ke himpunan Q. Anggotanya P 9, 16, 25, 36, 49, 64. Anggotanya Q 4, 5, 6, 7. Nah, apa ini hubungannya di sini? Ya, kita daftar dulu. Pembahasannya 16 adalah kuadrat dari 4. Kuadrat dari 4. 4 kuadrat sama dengan 16. Ya kan? 25 adalah kuadrat dari 5. Karena 5 kuadrat sama dengan 25. 36 adalah kuadrat dari 6. Karena 6 kuadrat
sama dengan 36. Lalu 49 adalah kuadrat dari 7. Karena 7 kuadrat sama dengan 49. Nah, di sini sudah jelas nih, kuadrat dari, kuadrat dari, kuadrat dari, kuadrat dari. Nah, sudah jelas. Relasi yang tepat dari himpunan P ke himpunan Q adalah kuadrat dari. Jadi jawabannya adalah B. Begitu. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ke ke soal ketiga. Diketahui A anggotanya 12, 15, 17, 19, 21. Dan B adalah himpunan X di mana 50 kurang dari X dan X kurang dari 80. X elemen bilangan bulat. Jika relasi dari himpunan A ke B adalah seperempat dari daerah hasilnya adalah, nah di sini ada pilihannya juga 48, 60, 68, 76, 84. Langsung ke pembahasan. Nah, kita daftar dulu yang diketahui. Himpunan A anggotanya 12, 15, 17, 19, 21. Dan himpunan B anggotanya, himpunan B dalam bentuk seperti ini. X di mana X lebih dari 50 dan kurang dari 80. X elemen bilangan bulat. Artinya kita daftar dulu ya. Kita daftar dulu anggotanya. Karena mintanya yang lebih dari 50 dan 80, berarti anggotanya adalah 51, 52, 53, 54, 55, dan seterusnya sampai 79. Ya kan? Nah, oke. Relasi dari A ke B adalah seperempat dari. Nah, berarti hubungan ke sini. 12 itu seperempat darinya siapa di sini? 15 itu seperempat darinya siapa di sini? Begitu, ya. Oke, kita daftar. 12 adalah seperempat dari 48. 48 tidak ada di B, tidak ada di anggota B kan? Berarti nanti ini tidak masuk ke dalam daerah hasil. Lanjut. 15 adalah seperempat dari 60. Nah, 60 ada di sini, ya kan? Oke, lanjut. 17. 17 adalah seperempat dari 68. 19. 19 adalah seperempat dari 76. 21 adalah seperempat dari 84. Nah, 84 juga tidak ada di himpunan B. Berarti nanti tidak masuk ke daerah hasil. Berarti yang masuk ke daerah hasil hanya 60, 68, dan 76. Oh ya, kalau masih bingung dengan kata seperempat dari, ini maksudnya bagaimana? Kita ambil gampang aja. Kita balik. 12 kali 4, 48. Kan? 15 kali 4, 60. Atau sebaliknya. Katanya seperempat dari 48. Berarti 48 bagi 4 sama dengan 12. 60 bagi 4 sama dengan 15. Begitu. Ya. Oke. Berarti daerah hasilnya itu adalah 60, 68, dan 76. Kalau gitu jawabannya adalah D. Ya. Begitu. Lanjut. Soal keempat. Diketahui A anggotanya X di mana X lebih dari 0 dan kurang dari 9, X elemen bilangan ganjil. Dan B anggotanya Y di mana Y lebih dari atau sama dengan 2 dan kurang dari 10, Y elemen bilangan genap. Relasi R dari himpunan B ke himpunan A adalah Y kurang dari X. Sajian relasi R pada bidang koordinat kartesius adalah, kita suruh menentukan bidang koordinat kartesiusnya ya. Tapi supaya mudah untuk mencari koordinat kartesiusnya, kita daftar dulu nih. Kita daftar dulu anggotanya dari Y kurang dari X.
langsung ke pembahasan. Seperti biasa, daftar dulu yang diketahui agar mudah. Himpunan A, X, di mana X lebih dari 0 dan kurang dari 9, berarti anggotanya antara ini ya, yaitu 1, 3, 5, 7. Mintanya yang bilangan ganjil aja loh ya. Jadi anggotanya 1, 3, 5, 7. Lalu yang B, Y di mana Y lebih dari atau sama dengan 2 dan kurang dari 10, Y elemen bilangan genap. Berarti mintanya yang bilangan genap saja antara 2 dan 10. Yaitu 2, 4, 6, 8. 2 masuk karena ada tanda sama dengan di sini, kan? Makanya 2 itu masuk ke dalam himpunan. Lanjut. Relasi R dari B ke A adalah Y kurang dari X. Nah, Y-nya itu diambil dari himpunan B, lalu X-nya diambil dari himpunan A. Yuk, kita daftar. 2 adalah kurang dari 3. Ya kan? Y kurang dari X, berarti 2 kurang dari 3. Benar kan? 3-nya dari ini, 2-nya dari B. 2 juga kurang dari 5. Ya kan? Bukan hanya 3 saja, tapi 2 juga kurang dari 5. Berarti masukkan ke daftar. Lalu selain 2 kurang dari 5 ada lagi, yaitu 2 adalah kurang dari 7. Itu ya. Sudah? Ada lagi anggotanya? Tidak ada. Kita lanjut pindah ke 4. 4 adalah kurang dari 5. Ya kan? Kurang dari 5. Nah, 4 juga kurang dari 7. Nah, masukkan ke daftar. Nah, 4 ada lagi setelah 7? Tidak ada kan? Kita pindah ke 6. 6 adalah kurang dari 7. Ada lagi setelah 7? Tidak ada. Kita pindah ke 8. 8 adalah kurang dari, ada di sini, kurang dari 9, nggak ada kan 9? Berarti 8 tidak masuk ke daftar hasil relasi. Nah, sekarang ini sudah tinggal kita masukkan ini ke diagram Kartesius. 2 dengan 3, hubungkan. 2 dengan 3. Oh, ini juga 2 dengan 3. 2 dengan 1. Oh, ini jelas salah. Coret. Nah, coret-coret. Lalu 2, oh ini juga coret. Berarti tinggal A dan C opsinya ya. 2 kurang dari 5. 2 dengan 5. 2 dengan 5. Oke, masuk. 4. Belum. 2 kurang dari 7. 2 kurang dari 7. Oh, nggak ada titiknya, nggak masuk. Berarti ini sudah coret. Nah, tersisa C aja. 2 kurang 7. Sudah jelas ya. Berarti bidang koordinat yang tepat yang menyatakan relasi dari B ke A adalah C. Begitu saja. Mudah kan? Insya Allah mudah. Bisa-bisa kalau kita mau berusaha. Kita lanjut ke soal kelima. Ketahui suatu relasi R. Oh, ini ditulis dalam himpunan pasangan berurutan ya. 1, 2, 2, 2, 2, 5, 5, 6. Domain R adalah domain. Simpel sih ini. Kalau cuma ditanya ini, kita harus mengingat bahwa domain itu ditulis terlebih dahulu daripada hasilnya, daripada daerah hasilnya. Jadi otomatis kalau 1,2 ini adalah domain, 1 ini adalah domain, lalu 2 ini hasil. Gitu. 1 domain. 2,2. 2 ini domain. 2,5. 2 yang di sini, yang di kiri, itu juga domain. Lalu 5,6. 5 adalah domain. Berarti domainnya adalah 1, 2,
2 ini tidak perlu ditulis karena sudah di sini ya. 2 dan 5. Maka pada relasi tersebut domain R-nya adalah 1, 2, dan 5. Maka jawabannya adalah A. Begitu. Diingat ya, domain itu ditulis terlebih dahulu. Nah, baru daerah hasilnya. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Soal 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini dalam bentuk bidang kartesius ya. Daerah hasil relasinya adalah, nah ini juga gampang. Daerah hasil dari diagram kartesius tersebut adalah 0, 1, 2, 3. Dari mana? Dari sini nih loh. Ini loh. Ini kan domain. Yang di garis horizontal ini kan domain. Lalu yang di garis vertikal ini adalah kodomin. Nah, daerah hasil itu ada pada kodomin. Daerah hasil ada pada kodomin. Berarti mana yang daerah hasil? Daerah hasil yang punya hubungan dengan si domain ini. Nah, ini ya ada titik dihubungkan oleh titik. Berarti 0 ini daerah hasil. Lalu yang di 2. Di 2 ini dihubungkan dengan 3. Ya berarti si 3 ini adalah daerah hasil. Lalu 3 dihubungkan dengan 1. Nah, berarti 1 juga daerah hasil. 4. Oh, 4 gak ada yang berhubungan. Sudah, lanjut. 5 dihubungkan dengan 2. Ya berarti 2 adalah daerah hasil. Nah, 5 juga dihubungkan dengan 3. Nah, 3 juga daerah hasil. Berarti daerah hasilnya itu adalah 0, 1, 2, 3. Selesai. Berarti jawabannya adalah D. Gitu. Diingat ya. Daerah hasil itu letaknya pada kodomin. Kodomin diletakkan di sumbu vertikal. Begitu. Ya. Ini soal mudah. Tapi kalau kita tidak tahu posisi domain dan kodominnya, lalu ring itu apa? Itu akan menjadi sulit. Jadi harus selalu diingat di mana posisi domain, di mana posisi kodomin, dan di mana juga daerah hasil. Seperti itu. Kita lanjut soal ke-7. WP anggotanya 2, 3, 4, 5, 6. Dan Q anggotanya 66, 76, 92, 96. Jika relasi R dari himpunan P ke Q adalah membagi habis, banyak anggota himpunan R adalah... Kita daftar dulu yang diketahui. P 2, 3, 4, 5, 6. Q 66, 76, 92, 96. Lalu relasinya adalah membagi habis. Membagi habis artinya ya habis terbagi. Tidak ada sisa sama sekali. Seperti gini. 4 dibagi 2. Atau 2 habis membagi 4. Ya kan ya? 2 habis membagi 4. 4 bagi 2, 2. Atau 2 habis membagi 6. Karena 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kalau 2 membagi habis 5. Benarkah 2 bisa membagi habis 5? Tidak. Karena 5 bagi 2 hasilnya 2. Tapi ada sisa 1. Ya kan? Nah, ada sisa 1. Itu disebut tidak habis. Nah, kalau membagi habis itu tanpa sisa. Nah, sekarang kita daftar. 2 itu membagi habis 66. 2 juga membagi habis 76. 2 juga membagi habis 92. 2 juga membagi habis 96. Nah, begitu. Sudah, kita lanjut ke yang ketiga. Yang 3 maksudnya, bukan yang ketiga, 3. 3 membagi habis 66. Ya, karena 66 dibagi 3 hasilnya 22, tanpa sisa sama sekali. Makanya membagi habis.
Lalu 3 juga membagi habis 96. 76 dan 92 itu tidak habis dibagi dengan 3. Kita lanjut sekarang ke yang 4. 4 membagi habis 76. 4 juga membagi habis 96. Lanjut, pindah ke yang 5. 5 membagi habis berapa di sini? Kan 5 itu hanya bisa membagi habis yang kelipatan 5 kan? Ya, 66, 76, 92, 96 bukan kelipatan 5, otomatis tidak ada yang habis dibagi dengan 5. Kita pindah ke 6 sekarang. 6 membagi habis 66. 6 juga membagi habis 96. Udah. Ada lagi? Gak ada. Kalau kalian tidak yakin, boleh diperiksa pakai kalkulator, menghitung biasa, boleh diperiksa apakah 66 habis dibagi 2, 76 habis dibagi 2, dan seterusnya sampai 96 habis dibagi 6, boleh kalian cek ulang ya. Lalu, banyak anggota himpunan R-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, maka banyak anggota himpunan R adalah 10. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang B. Begitu. Selesai untuk soal nomor 7. Lanjut. Soal nomor 8. Diketahui himpunan A adalah X di mana X kurang dari 8. X elemen bilangan asli. Dan B adalah Y di mana Y lebih dari atau sama dengan min 2 dan kurang dari 2. Y elemen bilangan bulat. Relasi R dari himpunan A ke himpunan B adalah X min Y sama dengan 4. Dengan X-nya elemen A dan Y-nya elemen B. Relasi R dalam bentuk himpunan pasangan berurutan adalah dalam bentuk pasangan himpunan berurutan ya. Kelihatannya rumit ya soal ini. Kelihatannya aja rumit, tapi kalau kita buat daftarnya seperti biasa, seperti tadi, tidak. Asal kita mau teliti, mau berusaha, insya Allah dimudahkan. Gitu ya. Yuk lanjut. Pembahasan. Diketahui daftarnya A adalah X di mana X kurang dari 8. Kita daftar nih. Kan katanya X kurang dari 8 dan X itu elemen bilangan asli. Bilangan asli itu dari angka 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B. B itu Y di mana Y lebih dari atau sama dengan min 2 dan kurang dari 2. Dan Y-nya elemen bilangan bulat. Berarti kalau bilangan bulat masuk ya. Dari min 2 karena ada tanda sama dengannya berarti kita daftar dari min 2. Min 2, min 1, 0, 1. Tuh. Yes. Relasi R dari A ke B adalah X min Y sama dengan 4. Dengan X elemen A dan Y elemen B. X min Y sama dengan 4. X-nya dari himpunan A, Y-nya dari himpunan B. Nah, berarti kita cari tuh angka-angka, bilangan-bilangan dari himpunan A dikurangi dengan himpunan B, hasilnya 4. Ya, anggota-anggota himpunan A dikurangi anggota himpunan B, hasilnya sama dengan 4. Kita mulai dari yang terkecil. 2 ini dikurangi min 2, itu sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, ini masuk. Ya. Kok langsung kedua? Satunya gimana? Satunya kalau pengen jadi 4, kan berarti harusnya dikurangi min 3, ya kan? Min 3 nggak ada di sini. Karena min 3 nggak ada di sini, ya sudah, abaikan. Kita lanjut ke yang lain. 2 sudah? Kita lanjut ke yang 3. 3 pengen jadi 4, maka harus dikurangi dengan min 1. Sehingga 3 tambah 1 sama dengan 4. Gitu. Lanjut ke 4. 4 dikurangi 0 sama dengan 4. Ya, 4 dikurangi 0 sama dengan 4.
Lalu 5 dikurangi 1. Nah, supaya jadi 4. 6 dikurangi berapa pengen jadi 4? Dikurangi 2. Ya, 2 nggak ada di sini. Ya udah, berarti nggak usah ditulis, nggak usah dibuat di daftar ini. Nah, sekarang daftar ini kita tulis dalam himpunan pasangan berurutan. Jadi relasi R dalam bentuk himpunan pasangan berurutan itu adalah R 2,-2. 2,-2 dari mana? Dari ini. 2,-2. 3,-1. 4,0. 5,1. Nah, gitu. Jadi, jawabannya untuk soal ke-8 adalah yang D. Ya. Selesai. Ada 2 soal lagi, 2 soal terakhir. Ida menyukai pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Rudi menyukai pelajaran bahasa Indonesia dan IPS. Bobby menyukai pelajaran matematika dan IPS. Ayu hanya menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Anak yang menyukai pelajaran IPS adalah anak yang menyukai pelajaran IPS adalah, kalau soal seperti ini memang berhubungan dengan relasi. Cuma kalau yang ditanya seperti ini kan kita nggak perlu sampai membuat himpunan pasangan berurutan, tidak perlu membuat bidang kartesius, juga tidak perlu membuat daftar, ya tinggal kita teliti aja di sini. Yang suka IPS siapa? Rudi. Nah, yang suka IPS lagi siapa? Bobby. Nah, ya sudah, berarti anak yang menyukai pelajaran IPS adalah Rudi dan Bobby. Jadi jawabannya adalah A. Selesai. Soal terakhir, nomor 10. Diketahui P anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Dan Q anggotanya 2, 3, 4, 5, 7, 8. Relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah R. 1, 3, 2, 4, 3, 5, 5, 7. Maka relasi R adalah, biar gampang kita buat di daftar dulu. 1, 2, 3, 4, 5, Q-nya 2, 3, 4, 5, 7, 8. Lalu relasinya 1, 3, 2, 4, 3, 5, 5, 7. Nah, kita cari tuh 1, titik, titik, 3. Maksudnya 1 dengan 3 ini hubungannya apa gitu. 2, titik, titik, 4. 3, titik, titik, 5. 5, titik, titik, 7. Oke. 1 adalah 2 kurangnya dari 3. 3 dikurangi 2, 1. Ya kan? 2 adalah kurangnya dari 4. 1 dengan 3, 2 dengan 4. Lalu 3 dengan 5. 3 adalah 2 kurangnya dari 5. Lalu 5 dengan 7. 5 adalah 2 kurangnya dari 7. Ya sudah ada di sini. Berarti hubungannya adalah 2 kurangnya dari. Kalau begitu jawabannya adalah B. Selesai. Ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan soal-soal kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga yang kita pelajari ini dapat menambah ilmu kita dan juga akan bermanfaat untuk kita di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.